Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam mahasiswa semester 1 di mata kuliah meteorologi dan industri. Ya, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan keempat, yaitu dengan materi pengukuran temperatur. Baik, ini pengukuran temperatur. Pengukuran temperatur ini terbagi beberapa pembahasan. Pertama, itu prinsip pengukuran temperatur ada beberapa prinsip, yaitu perubahan fisik, perubahan hambatan listrik, pembangkit tegangan, perubahan emisi radiasi termal, dan perubahan fase. Nah, kalau perubahan fisik ini yang berkaitan dengan alat yang namanya biometal, termometer gelas, dan fluid expansion thermometer. Untuk perubahan hambatan listrik itu ada RTD dan termistor. Nah, ini RTD ini merupakan singkatan ya, singkatan dari bentar ya. Lanjut, RTD ini adalah singkatan dari resisten temperatur detektor. Ini adalah sensor suhu yang pengukurannya menggunakan prinsip perubahan resistansi atau hambatan listrik logam yang dipengaruhi oleh perubahan suhu. Ini RTD ini adalah satu sensor yang disebut sensor suhu yang paling banyak digunakan dalam otomasi dan proses kontrol. Nah, sementara kalau termistor itu merupakan singkatan dari thermally sensitive resistor. Ini berarti resistor yang sangat peka dan sangat sensitif terhadap suhu. Jadi ada dua jenis termistor, yaitu termistor PTC, yaitu positif temperatur koefisien. Kemudian ada namanya termistor NTC, itu negatif temperatur koefisien. Jadi termistor ini suatu komponen atau sensor elektronika yang dipakai untuk mengukur suhu. Jadi ada dua konsep, yaitu RTD dan termistor. Pada dasarnya termistor adalah prinsip termistor adalah perubahan nilai tahanan jika suhu atau temperatur yang mengenai termistor itu berubah. Jadi termistor itu adalah gabungan antara kata termo dan resisto. Jadi ada termo panas, resisto resisten atau hambatan. Ya, pentingnya temperatur ini selain sering kita dengar dalam kehidupan sehari, temperatur juga itu merupakan alat ukur setelah waktu adalah temperatur atau besaran fisik, keduanya sering diukur itu. Jadi besaran fisik selain waktu, temperatur. Jadi perubahan fisik, ya, perubahan fisik itu
biometal. Jadi termometer biometal ini seperti kita lihat, ini terbuat dari metal yang memiliki koefisien muai panas yang berbeda, yang ditempelkan satu dengan lainnya. Kemudian jika terkena panas, salah satu metal tersebut akan memuai lebih panjang dari metal yang lain. Jika salah satu ujung dibuat tetap, metal tersebut akan melengkung. Jadi ada terjadi lengkungan ketika terjadi pemuaian. Kemudian ini termobimetal ini dapat dibuat dalam bentuk lilitan atau piringan atau disk spiral. Ini bisa digunakan sebagai pengontrol termostat atau pengontrol termostat. Range-nya itu termo apa ini ya, bimetal, maksudnya ini belum sampai sini. Ya. Range-nya tuh bimetal itu 65 sampai 430 derajat Celcius. Akurasinya sekitar 0,5 sampai 12 derajat Celcius. Kelebihan dari bimetal ini itu harganya murah, kemudian minim perawatan dan lebih stabil. Lebih stabil ya. Nah, sementara untuk ini adalah thermoglass. Kita lihat ada gelas di sini, thermoglass namanya. Dan pengukuran temperatur dengan memanfaatkan pemuaian cairan dalam tabung kapilernya. Ini biasa pakai cairan merkuri, range-nya minus 37 sampai 320 derajat Celcius, akurasinya lebih kurang 0,3. Biasanya ini pakai cairan alkohol, range-nya minus 75 sampai 120 derajat Celcius yang bisa diukurnya, akurasi 0,6 derajat Celcius. Ini sering kita lihat di rumah sakit, ya. Sama dengan bimetal tadi, kelebihannya ya lebih minim, lebih murah, kelemahannya tidak dapat dipakai untuk jarak jauh. Ya, tidak bisa dapat digunakan pada jarak jauh. Kemudian termoglass. Ini kalau termoglass, ini pemuaiannya juga berlangsung pada gelas, tidak saja pada sensing bump. Jadi sensing bumpnya ini di sini. Semua bagian dari termometer gelas juga sensitif. Yaitu sensitif terhadap perubahan temperatur. Untuk keperluan kalibrasi, perlu diperhatikan ke dalam sensing bulb terhadap sumber panas dan isolasi pada bagian temperatur atau termometer gelas yang lainnya ya. Ini disebut fluid expansion thermometer. Fluid ini terisi dalam bulb, dihubungkan dengan alat sejenis Bourdon tube melalui pipa kapiler. Jadi jika fluida terkena panas akan memuai dan menaikkan tekanan. Jadi hubungan antar temperatur dan tekanan bisa dilihat dari termometer expansion ini. Akurasi dan range tergantung pada jenis fluidanya. Ini kelebihannya,
kelebihannya biaya lebih murah, stabil. Ini biasanya banyak digunakan pada industri-industri. Kemudian memungkinkan untuk pembacaan jarak jauh. Jadi bisa dilihat ya di termometernya. Respon transient ditentukan oleh ukuran valve dan panjang pipa kapilernya. Masuk ke RTD. RTD tadi itu adalah resisten temperatur detektor device. Bekerja dengan prinsip perubahan hambatan listrik jika temperatur berubah. Dan jika temperatur naik, nilai hambatan listrik juga naik. Jadi linear ya. Ini RTD, ini terbuat dari metal konduktor, biasanya platinum dia. Koefisien hambatannya positif. Ini banyak dikenal sebagai RTD PT100 atau PTC. Ini kita bisa lihat ya komponen-komponen pada RTD. Bahan-bahan yang digunakan pada RTD itu biasanya platinum. Itu kalau platinum harganya mahal, tapi lebih sensitif atau linear umumnya digunakan. Kemudian terbuat dari tungsten. Ini sangat respons ya, sangat linear dia. Kemudian dari copper atau copper ya, untuk range temperaturnya rendah. Ada yang terbuat dari nikel, tapi kalau nikel ini temperaturnya agak rendah, murah tapi tidak linear. Kemudian ada nikel alloy ya, temperaturnya lebih rendah dan lebih murah. Oke, saya terangkan dulu ini ya RTD. Hubungan temperatur dan hambatan itu biasanya pendekatan RTD itu memakai rumus RT sama dengan RO kali 1 tambah alfa delta T. Nah, di mana kalau RT-nya itu hambatan pada temperatur. Biasanya lambangnya T, satuannya adalah ohm. Ya, RO itu hambatan pada temperatur 0 derajat Celcius. Nah, ini biasanya pakai lambang ohm juga. Sementara alfa itu koefisien hambatan itu ohm, tapi ohm per derajat Celcius. Nah, RTD nilai hambatannya sangat rendah. Umumnya 100 ohm sampai 1000 ohm. Range-nya minus 200 derajat Celcius sampai 850 derajat Celcius. Sensitivitasnya cukup tinggi ya, dibanding dengan termokapel ya. Akurasinya lebih kurang 0,0006 derajat Celcius sampai 0,1 derajat Celcius. Stabilitas dan repetibilitas yang tinggi terhadap suhu ya, panas ya. Kemudian low drift-nya itu 0,0025 derajat Celcius per tahun. Nah, RTD ini dia ada 2 wayar, ada 3 wayar. Nah, 2 wayar itu untuk pemasangan standar, 3 wayar untuk akurasi yang lebih baik. Kemudian ada yang 4 wayar, itu 1 pasang kabel untuk suplai arus dan 1 pasang kabel untuk mengukur tegangannya. Nah, RTD itu response time-nya itu lebih lambat.
Nah, RTD itu lebih sensitif terhadap getaran. Nah, biasanya harus diperhatikan pemakaian sendiri ya, self heatingnya. Jika arus suplainya terlalu besar akan menimbulkan pemanasan. Nah, kalau pemanasan hitungannya ya I kuadrat kali R itu, satuannya Joule. Nah, kalau arus suplainya sebaiknya dijaga konstan sekitar 1 mega ampere. Nah, kemudian kita masuk ke termistor ya. Ini perubahan hambatan listrik. Nah, termistor ini terbuat dari bahan semikonduktor, bisa pengantar. Kalau semi itu bisa pengantar baik antara buruk ya. Kemudian memiliki koefisien hambatan yang negatif. Oke, saya terangkan dulu termistor. Ini termistor nilai hambatan yang tinggi itu 1 kilo ohm sampai 100 kilo ohm. Itu seperti menghilangkan pengaruh lead resistance pada RTD. Ini termistor ini sangat linear ya. Ukuran fisik yang kita lihat itu sangat kecil, tapi respon time itu lebih lambat. Ini harganya lebih murah dari RTD. Sangat sensitif dan resolusinya tinggi. Ya, biasanya sampai 1000 kali lebih sensitif dari RTD. Nah, bedanya kalau termistor ini tidak sensitif terhadap getaran atau vibrasi. Ya. Kalau apa ya, kita masuk aja ya ke termokapel. Saya rasa itu saja. Termokapel ini pembangkit tegangan ya. Artinya termokapel jika dua metal berbeda digabungkan pada satu ujung kemudian dipanaskan pada ujung yang lain akan timbul tegangan. Ini rumus atau lebih dikenal dengan efek Seebeck sekitar tahun 1821. Mengenai termokapel. Nah, termokapel ada dua komponen, ada namanya hot junction dan cold junction. Nah, tegangan yang terjadi pada termokapel tergantung dari jenis materialnya ya, material A atau material B. Dan beda temperatur antara hot junction dan cold junction itu berbeda juga. Untuk pemilihan termokapel, biasa range temperaturnya, kemudian akurasinya itu 0,5% atau 1 derajat Celcius. Kemudian ketahanan terhadap bahan kimia, kemudian tahan terhadap getaran, kemudian mudah atau gampang perawatannya. Tipe termokapel ada super konstan, itu tipe T, itu supernya positif, konstannya itu negatif. Biasanya sampai 400 derajat Celcius. Ini biasa bagus untuk temperatur rendah. Kedua, namanya iron konstan atau tipe J. Ironnya positif, konstannya negatif. Ini sekitar sampai 870 derajat Celcius. Ketiga, cromel alumel, itu tipe K. Nah, cromelnya positif, konstannya negatif. Sampai 1260 derajat
Celcius. Ini ya relatif linear, tapi ya paling banyak kita gunakan itu Frommel atau Alumel ya. Kemudian jenis-jenis probe thermocouple ada namanya undergrounded. Undergrounded itu junction tidak pada permukaannya, respon time-nya itu lama. Nah, kemudian jenis probe grounded, ini junction pada permukaan copper, responnya tidak cepat. Ketiga itu jenis probe exposed. Nah, ini junction di luar copper, response time lebih cepat. Untuk yang lingkungan, dia tidak cepat korosif atau berkarat. Beberapa kesalahan dalam pengukuran temperatur. Pertama, kesalahan konduksinya terhadap alat. Jadi kalau di perpindahan panas ada 3 konsep perpindahan panas. Konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, untuk menerangkan 3 konsep tadi bisa dilihat pada gambar ini ya. Kalau konduksi, singkat saya jelaskan. Konduksi ini ya perpindahan panas ketika sumber panas langsung mengenai pada benda yang ini ya, benda yang terkena panas, sehingga komponen-komponen atau atom-atomnya menjadi berubah atau memuai. Artinya kalau konduksi ini perpindahan panasnya langsung dengan sumber panasnya, bersentuhan langsung. Contoh ya konduksi kita ketika bakar bakar besi di api. Nah, ujungnya itu kan panas, tapi nanti akan merambat ke temperatur yang rendah. Jadi dari temperatur tinggi ke temperatur rendah. Nah, lama-lama akan terkena panas semua ketika durasinya lama terkena api maksudnya ya. Jadi kalau besi terkena api, ujung yang terkena langsung api itu memang langsung panas, tapi ketika benda yang kita pegang, tangan yang berada di pegangan alat tadi tidak langsung terkena panas. Kemudian konveksi ini seperti ini ya. Jadi dia menggunakan perantara air atau angin. Nah, jadi dia berubah panasnya karena adanya katalisatornya atau ada pemicunya atau penyambungnya. Sementara radiasi ini radiasi perpindahan panas itu biasanya terhadap cahaya atau panas, cahaya dan panas, tapi tidak langsung ya, tidak langsung terkena, dia melalui udara, perantaranya melalui udara. Biasa radiasi itu ke kiri. Contoh kalau untuk radiasi ketika kita menjemur pakaian ya, atau kita terkena matahari, itu radiasi. Lalu konveksi ini dari air ya langsung menyalurkan panasnya. Kemudian response time ya, tergantung respons time dari alatnya ya. Kalau dia bagus, ya bagus. Kalau tidak, tidak. Nah, kesalahannya bisa terjadi karena noise atau ribut. Ya. Jadi kita tidak bisa melihatnya atau
tidak bisa mendengarnya. Kemudian masalah grounding dan hubungan singkat. Grounding ini apa namanya ya? Kalau grounding itu kan yang berhubungan dengan tanah ya. Jadi terjadi kerusakan atau terjadi apa namanya ya? Terjadi sinyal hubungan singkat sehingga terjadi kesalahan dalam pengukuran. Kemudian perubahan emisi radiasi termal, ini alatnya sering kita lihat sekarang ini ya menggunakan laser. Nah kalau ini tidak kontak, kemudian membandingkan intensitas cahaya dari suatu permukaan dengan intensitas referensi. Nah, aplikasinya biasa di industri baja, facility maintenance, engine manufacture, food safety. Nah, sekarang udah di setiap mall-mall ini kita menggunakan ini. Atau tempat-tempat perbelanjaan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.